Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 3. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Baik semuanya? Ya. Ya. Ada yang tidak terlalu baik. Ada apa? Sedang sakit? Enggak. Tidak ada. Enggak. Ya. Cuacanya mendung ya? Iya. Iya. Panas. Panas di tempat kalian? Aku panas. Iya, di sini di sekolah agak mendung ini. Jadi saya dari Ambarawa juga sedikit mendung. Tapi ya alhamdulillah malah tidak panas ya. Ya. Malah sejuk ya kita. Ya kalau hujan kedinginan. Kemarin saya pulang sekolah juga kehujanan lagi ya. Sama. Saya juga kehujanan. Yang penting sampai di rumah langsung mandi ya, dibilas ya karena katanya kalau air hujan itu ya harus bikin pusing ya, harus segera dibilas gitu kalau kita habis kehujanan. Dan biasanya meskipun di rumah itu kita mandi pakai air dingin ya, itu terasa lebih hangat daripada air hujan itu. Biasanya begitu. Apalagi kalau kita pakai air hangat ya. Kadang-kadang bisa terasa panas. Ya, tapi tidak apa-apa anak-anak, mudah-mudahan ya kita sehat-sehat terus ya. Selalu jaga kesehatan. Nah, ini sudah mulai musim hujan. Biasanya dimulai dari bulan-bulan September, November ya, yang ber itu katanya ya. Katanya itu musim hujan ya. November, Desember. Nah, itu katanya musim hujan, mulai musim hujan. Ya. Baik, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Nah, siapa yang mau memimpin doa ini? Saya lihat dulu apakah ada teman-teman yang lain yang pengen juga memimpin doa ya. Syarif sama Andi doang. Ya, ini ada Mbak Naisila juga. Ya, coba ya Naisila ya, pimpin doa ya. Coba, yuk. Yuk, silakan. Naisila memimpin doa. Teman-teman, dengarkan apa-apa dari Naisila. Yuk, Mbak Naisila. Bersama-sama menurut agama mulai. Ya, terima kasih Naisila. Ya, terima kasih juga untuk anak-anak yang lain, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan setelah berdoa hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, diberikan kemudahan dalam belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu tidak mudah hilang ya, tidak gampang lupa ya. Ya. Oke. Ya. Itu ya anak-anak ya. Baik, sekarang saya ingin tanya dulu. Apa? Di pelajaran kali ini saya ingin memulai dengan hari ini kan tanggal berapa ini? Tidak tahu. Tanggal berapa? Tanggal 10. 10 apa? November. Iya, 10 November. Ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Pahlawan. Ya, jadi setiap tanggal 10 November. Tanggal 12 hari ayah. Ya, 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Ya. Kenapa kok tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan? Ada yang tahu tidak? Tidak. Enggak. Kami bukan anak apa ya? Anak pahlawan. Kenapa? Nggak tahu, Pak. Saya bukan anak pahlawan. Peristiwa apa Oh, yang menyebabkan tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan? tidak tahu. Tidak tahu. Yang ya, yang jelas tanggal 10 November itu terjadi pertempuran ya. Pahlawan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur ya dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, tapi peristiwa apa yang menyebabkan tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan? Ada apa pada tanggal 10 November itu? Ya. Halo? Ya terjadi pemerangan, Pak. Ya, perperangan. Jadi waktu itu tanggal 10 November itu di beberapa daerah di Indonesia dan khususnya di Surabaya, nah, itu terjadi pertempuran Kecil-kecilan. Pertempuran mempertahankan kemerdekaan justru setelah Indonesia merdeka. Lu kok nggak merdeka lagi? Iya. Jadi kita kan tanggal 10 November tanggal 17 berapa kita Agustus. merdeka? 17 Ya, Agustus. 17 Agustus ya. Agustus 1945. Ya. Itu kan kita sudah merdeka. Ya. Tapi Ada yang tidak setuju. Kemerdekaan Indonesia itu tidak dengan serta-merta, tidak secara langsung diakui oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ya kan? Kita baru memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka. Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Kalian tahu? Soekarno. Iya, Soekarno. Yang akhirnya menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Ya. Siapa yang menemani Pak Karno dalam memproklamasikan kemerdekaan? Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, atau Bung Hatta. Bung Hatta. Ya, jadi Bung Karno dan Bung Hatta yang memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Tahun 1945. Bulannya bulan Agustus tanggal 17. Nah, tetapi kan kita baru memproklamasikan. Bangsa-bangsa lain di dunia itu kan mengakui lah intinya. Ya, belum mengakui bahwa bangsa Indonesia itu merdeka. Nah, waktu itu ya pasukan Inggris itu datang lagi ke Indonesia. Jadi tahun 1945 bulan Agustus itu kan kita lepas dari penjajahan Jepang. Ya kan? Jepang itu menguasai Indonesia atau menjajah Indonesia itu tahun 1942 sampai 45. Ya kan? 3 tahun. 45 selama 3 tahun saja. Nah, selama 3 tahun itu ya lama banget. Iya, menjajah Indonesia. Nah, setelah Jepang menyerah ya dibom oleh Amerika. Ya, Jepang kan kalah itu dalam perang dunia. Nah, mumpung Jepang kalah, bangsa Indonesia langsung memproklamasikan kemerdekaan. Nah, tetapi setelah Jepang kalah itu dan bangsa Indonesia sudah merdeka, yang tadi ngebom Jepang itu kan tentara sekutu Amerika dan Inggris. Itu ingin menguasai Indonesia yang sudah ditinggalkan oleh Jepang.
Nah, waktu itu kemudian para pejuang Indonesia di beberapa daerah, di berbagai daerah, ini kok Pak, suaranya memantul. suara saya memantul ini. Ya, Pak. Ya, di beberapa daerah di Indonesia itu, ya, oke, masih memantul tidak ini? Tidak Enggak. ya? Ya, di beberapa daerah di Indonesia itu kemudian datang sekutu, datang pasukan Amerika, datang pasukan Inggris. Nah, mereka kemudian bertempur mempertahankan kemerdekaan. Masa sih kita sudah proklamasi kemerdekaan kok masih mau dijajah lagi? Kita harus berjuang lagi, kan begitu. Nah, perjuangan yang paling gede, yang paling besar, ya, itu terjadi di Surabaya. Di Surabaya. Yang paling terkenal waktu itu adalah siapa? Bung Tomo. Ya, yang paling gede itu Bung Tomo atau Bapak Sutomo. Nah, itu yang apa? Yang fotonya saya pajang di Twibbon itu loh. Nah, itu Bung Tomo namanya. Itu yang memimpin, yang membakar semangat para pejuang di Surabaya. Oh. Nah, itu ya. Jadi atas peristiwa itulah ya, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya. Jadi sejarahnya seperti itu. Kalian bisa baca-baca sendiri bagaimana sejarah memperoleh atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu seperti apa, merebut kemerdekaan seperti apa, dan mempertahankan kemerdekaan itu seperti apa. Ya, kalian bisa baca-baca sendiri ya. Oke, mungkin itu saja secara singkat ya, bagaimana tanggal 10 atau mengapa tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya, oke. Oke, anak-anak. Setelah ini kita lanjutkan untuk evaluasi 4 halaman 150. Tetapi saya ingin memperdengarkan kepada kalian sebuah lagu kemerdekaan. Ya, sebagai berikut ini. Untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Silahkan kalian simak baik-baik. Ya, mikrofonnya dimatikan, headsetnya dipasang, dengarkan baik-baik ya. 5 menit ya. Selama 5 menit. Oke? Ya. Mana, Pak? Sebentar, saya share screen dulu ya. Oke. Sudah terlihat? Sudah. Suaranya terdengar ya? Terdengar. Ya. Kedengar. Oke, saya besarkan dulu nih suaranya. Mana nih? Yuk, disimak baik-baik. Ya.
ya Pak Rifan, mic-nya dimatiin Pak, biar nggak bergema. Oke, anak-anak. Ya. Tadi kita mendengarkan lagu yang judulnya adalah Gugur Bunga, ciptaan Bapak Ismail Marzuki ya. Lagunya ya seperti itulah, nadanya karena dinyanyikan dalam suasana duka ya, mengenang jasa para pahlawan. Baik anak-anak, selebihnya nanti kalian bisa pelajari sendiri bagaimana sejarah bangsa Indonesia ya, dalam merebut kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan dan sebagainya. Ya gimana? Ya, termasuk kemarin ya Sumpah Pemuda, bagaimana sejarahnya, siapa Ismail Marzuki, siapa W.R. Supratman, siapa Muhammad Yamin, siapa Muhammad Hatta, siapa Soekarno dan sebagainya. Bisa Soekarno presiden pertama. Ya benar, ya. Presiden pertama Indonesia. Ya, Presiden Soekarno, ya itu bisa kalian pelajari, kalian baca-baca di internet, ya, di buku-buku, atau bertanya kepada orang tua, itu bisa, ya. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan bersama-sama membahas soal evaluasi 4. Ya, di halaman 150. Sudah terlihat di layar HP kalian? Oke, ya, mari kita bahas bersama-sama ya. Ini hitung-hitung sebagai latihan ya, sebagai latihan sebelum besok kita ulangan ya, sebelum besok kita ulangan. Ya, oke, yuk. Apa Pak? Ya, ini saya tunjuk ya. Oke, saya tunjuk saja. Untuk nomor 1, silahkan Mas Axel. Teman-teman, mohon maaf, dimatikan dulu mic-nya, hidupkan mic-nya kalau sudah saya tunjuk ya, silakan. Axel. 1. Kewajiban warga negara atas lingkungan yang sehat adalah A. Menjaga kebersihan. B. Ya, benar, menjaga kebersihannya. C. Memanfaatkannya. A. Menjaga kebersihannya. Tadi dibaca semua ya, pilihan jawabannya ya. Tak kira jawab A langsung ya. Oke, ya bagus. Nomor 1 jawabannya adalah A.
menjaga kebersihannya ya. Kalau memanfaatkannya itu adalah apa? Hak kita ya. Ya, memanfaatkan itu hak kita. Kalau menjaga kebersihannya itu merupakan kewajiban kita. Oke, sekarang nomor 2. Al-Kausar, silakan. Mas Kausar sudah hadir di sini? Halo, Mas Kausar bisa mendengar suara saya? Ya, oke, nomor 2 Kausar. 2. Berikut ini fasilitas-fasilitas yang negara sediakan untuk warga negara. Fasilitas yang digunakan untuk menjaga kesehatan adalah B. Puskesmas. Iya, nomor 2 adalah B, puskesmas. Puskesmas itu singkatan dari apa? Tahu Mas Kausar? Anak-anak tahu? Puskesmas. Pusat rumah sakit mini. Pusat rumah sakit mini. Pusnya itu Puskesmas. Kesnya itu Pusat kesehatan. Pusat kesehatan masyarakat. Pintar. Pusat kesehatan masyarakat. Nah, sekarang berobat di puskesmas gratis ya. Ya, silakan kalau semoga sehat selalu ya. Tapi kalau sakit ya pilek bisa periksa ke puskesmas atau ke dokter ya. Pakai BPJS ya. Kemarin kan sudah kita singgung ya, BPJS wajib kita bayar BPJS ya. Itu hak kita mendapat fasilitas kesehatan. Nomor 3 sekarang Rama ada? Ada. Ya. Tarikan sesuai absen. Mas Rama, enggak, bukan sesuai absen, sesuai yang saya tunjuk. Menjaga kerukunan antara pemeluk agama merupakan salah satu kewajiban dalam B. Mengisi kemerdekaan. Iya, dalam mengisi kemerdekaan. Ya, jadi kita sudah merdeka ya sekarang. Ya, kemerdekaan Indonesia sudah 76 tahun. Ya, tetapi merdekanya berapa kali? merdekanya 1 kali aja. Ya, 1 kali tapi semoga selamanya ya. Itu kewajiban dalam mengisi kemerdekaan. Nah, selain menjaga kerukunan antar pemeluk agama, kewajiban kita yang lain dalam mengisi kemerdekaan adalah apa? Sebagai pelajar, kita mengisi kemerdekaan dengan cara rajin belajar, belajar dengan tekun ya, dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan prestasi yang nanti akan berguna bagi bangsa dan negara. Ya. Oke, sekarang nomor 4, nomor selanjutnya adalah Mbak Akila, ada enggak Akila? Akila ada? Ya, silakan Mbak Akila. Nomor 4. Yuk, dibaca dengan keras. Halo. Oh, mungkin terputus ya Mbak Akila ya? Tidak ada. Oh ya, oke. Berarti nomor 4-nya Mas Reihan. Silakan. Reihan ada? Pak. Ya, Rehan ada nomor 4. Apa tidak ada ini, Mas? Ada. Ya, sorry, tidak terlihat. Ya, oke, silakan Rehan.
salah satu kewajiban kita sebagai warga negara dalam berbahasa Indonesia adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di manapun Manapun. berada. Ya di sekolah, ya dalam pergaulan, ya, atau ketika kita sedang berada dalam sebuah acara, ya, misalnya kita sedang lomba tingkat SD sekecamatan, sekota Semarang misalnya, ya, itu gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satu bunyi Sumpah Pemuda kemarin, ya, yang ketiga, masih ingat kemarin Sumpah Pemuda yang ketiga? Kami putra dan putri Indonesia. Tidak ingat. Yang ketiga kemarin, ya, ini saya ingatkan. Masih Pak. Kami Saya putra dan lupakan. putri Indonesia menjunjung rasa persatuan bangsa Indonesia. Iya. Atas manfaat menjaga keseimbangan. Ya, sekarang nomor 5. Contoh manfaat menjaga keseimbangan. Mas Adril, silakan. Contoh manfaat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah hidup rukun. Ya, 1, hidup rukun. Bagus. Ada lagi selain hidup rukun? Ada banyak sekali manfaatnya. Mbak Haifa bisa menyebutkan? Haifa? Haifa ada di sini? Inara? Ya, atau teman-teman yang lain? Inara coba. Contoh manfaat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kaila bisa? Bisa. Ya, apa? Ya? Membantu orang tua. Oh, itu membantu orang tua itu contoh kewajiban kita. Tapi manfaat ini yang ditanyakan adalah manfaat. Manfaat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, yang nomor 5 itu saya teruskan di sini, ya. Contohnya apa tadi Mas Adril kan menjawab apa tadi? Tercipta hubungan yang rukun, kan begitu ya tadi, ya. Nah, selain ini kemarin sudah kita jawab ini, ya, tercipta hubungan yang harmonis, ya, antar sesama. Terus selain itu tumbuhnya sifat sifat tolong menolong, ya. Terus tercapai kemakmuran, ya, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, terus satu lagi, bangsa Indonesia menjadi kuat. Ya, ini kalian tulis salah satu aja, ya, tidak perlu semuanya. Karena itu yang ruang yang tersedia kan juga sedikit, ya. Nah, ini ada tercipta hubungan yang rukun, tercipta hubungan yang harmonis, ya, persatuan dan kesatuan itu akan terwujud, tumbuhnya sifat tolong menolong, kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, ini kesejahteraan bangsa Indonesia juga akan tercapai. Terus bangsa Indonesia menjadi kuat. Nah, ini nomor 5. Kalian tulis salah satu saja. Oke, selanjutnya nomor 6. Nomor 6 ada Mbak Haifa. Ada Haifa? Inara. Coba Inara. Nomor 6. Inara. Halo? Tuliskan contoh Ya. hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Ya.
Haknya dulu apa? Hak mendapat fasilitas. ya, haknya dulu ya. Mendapatkan fasilitas atau mendapatkan atau menggunakan ya, menggunakan. Nah, fasilitas umum, terus memperoleh jaminan kesehatan ya. Misalnya ini haknya. Terus kewajibannya apa? Ini banyak sekali ya. Ini contoh saja ya. Kalian boleh menjawab jawaban yang lain yang berbeda dengan Pak Rifan boleh ya. Kewajiban. Contohnya apa Inara? Kerja bakti. Kerja bakti ya, kerja bakti bolehlah. Kerja bakti itu kan sebenarnya di lingkungan masyarakat ya. Tapi sebagai warga negara ya bolehlah kerja bakti. Ya, kerja bakti boleh. Di lingkungan ya menaati peraturan. Ya, peraturan dimanapun kita berada ya. Iya. Oke. Ini contohnya ya, nomor 6. Nah, kalian tentu saja boleh berbeda. Oke, sekarang nomor selanjutnya yaitu nomor 7, Kirana. Silakan Kirana, masih di sini? Halo. Kirana masih tersambung ini? Kirana. Oh, ini putus ini Kirana ini. Saya. Nizam, silakan. Aku Pak. Nanti dapat gilirannya ya. Oke, nomor 7 Nizam. Untuk kalimat saran adalah A. Nilai Anjani lebih baik dari Andini. B. Kita sebaiknya pergi pagi-pagi. C. Gunakan waktumu sebaik-baiknya. Jawabannya B. Ya, kita sebaiknya pergi pagi-pagi ya, supaya cepat sampai dan sampai di sana nanti bisa istirahat misalnya ya. Kalimat saran tandanya adalah ini sebaiknya. Oke, lanjut nomor 8. Sebentar. Nanti dapat giliran. Sabar ya. Oke, nomor 8 Mbak Naisila. Pandu rusuh. Pandu rusuh. Nanti dapat giliran dulu, santai dulu ya. Aku pengen membaca. Pandu rusuh. Soalnya rasanya sendiri. Ya, santai ya, nanti dapat giliran. Sekarang Mbak Naisila, silahkan. Ada enggak di Naisila? Masih tersambung? Ada, Pak. Ya, nomor 8. Penggunaan bahasa Indonesia yang kurang baik terdapat pada kalimat. Yang mana? Yang penggunaan bahasa Indonesianya kurang tepat yang mana? A, B, atau C? Naisila. Alangkah baiknya bila kamu mengutamakan kepentingan bersama. Yang B, tolong bawain bingkisan ini ke rumah Paman Joni. Atau yang C, ayo kita angkat meja ini bersama-sama. Selalu dilanda. Yang mana jawabannya? Hujan. Apa anak-anak? Hal ini B. Iya, yang mana yang kurang, kata apa yang kurang tepat? Tolong bawain. Iya, tolong bawain ini ya. Harusnya apa yang tepat? Tolong bawakan. Oh iya, tolong bawakan. Ya. Iya. Oke, itu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Bagus sekali anak-anak. Ya.
Selanjutnya Saya. nah, nomor 9 itu Mas Pandu, silakan Pandu. Ini bukan karena Pandu. Enggak, ini memang sudah sampai gilirannya. Yo, silakan Pandu. Teman-teman yang lain dimatikan dulu mic-nya. Dusun Mekarsari selalu dilanda banjir setiap musim penghujan. Hal ini disebabkan banyak warganya yang membuang sampah ke sungai, sehingga sungai meluap jika turun hujan. Permasalahan dari kasus di atas adalah A. Banyak warga dusun Mekarsari yang tidak menjaga kesehatan tubuhnya. B. Dusun Mekarsari selalu banjir pada musim penghujan. C. Polusi di dusun Mekarsari sangat tinggi. Jawabannya B. Ya, jawabannya adalah yang B. Dusun Mekarsari selalu banjir. Ya. Selalu banjir pada musim penghujan. Itulah ya yang menjadi permasalahan dalam paragraf nomor 9. Oke, selanjutnya nomor 10, Mas Rafa. Saran untuk masalah di atas adalah A. Mengajak warga untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. B. Menampung air hujan di bak penampungan. C. Mengajak warga untuk pindah selama musim hujan. Jawabannya A. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Mengapa? Mengapa kok solusinya kok yang A? Kenapa? Ya, mari kita lihat ya. Karena di sini ya banjirnya itu karena apa? Membuang sampah Ya, sembarangan. ini sungainya meluap ya jika turun hujan. Banyak yang membuang sampah ke sungai sehingga sungai meluap kalau hujan turun, apalagi kalau hujan lebat. Maka saran untuk mengatasi masalah ya ini kita mengajak warga untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Ojo malah ngejak pindah. Ngejak pindah. Yo nek Mas musim hujan pindah aja ya. Ini yang C. Oke, lanjut. Nomor berikutnya nomor berapa itu? Potong ya. Selanjutnya nomor 11 adalah Mbak Renata. Silakan Renata. Ada Renata di sini? Ada. Ya, silakan. Nomor 11. Karena selalu dilarut yang dapat kamu berlari adalah sebaiknya Ari tidur lebih awal. Iya, bagus sekali. Sebaiknya Ari tidur lebih awal. Nomor 11 saya tulis di sini ya. Sebaiknya Ari tidur lebih awal. Bisa dilanjutkan kalimatnya? Bisa dilanjutkan ini kalimatnya. Sebaiknya Ari tidur lebih awal agar misalnya agar apa kira-kira kalau kita minta Ari tidur lebih awal? Agar bangun pagi. Biar bisa bangun pagi dan bersemangat pergi ke sekolah. Iya. Kalau membuat kalimat saran bisa dilengkapi dengan seperti ini ya. Ya, dilengkapi kalimatnya. Oke, nomor 12. Ya, matikan dulu mikrofonnya. Mas Reski, silakan Reski Putra.
perhatikan kalimat matematika berikut ini. Nomor 12, Mas. Nomor 12, Mas. Warga di desa Meri kurang menjaga kebersihan tubuhnya. Oleh karena itu, banyak warga yang sakit dan dirawat di rumah sakit. Tuliskan permasalahan dan penyelesaian. Contoh kasus di atas. Ya, masalahnya dulu apa ini? Warga desa kurang menjaga kebersihan tubuh. Ya, oke. Kita tulis permasalahannya dulu. Permasalahannya adalah warga desa Meri kurang menjaga kebersihan tubuhnya sehingga mudah terkena sakit. Oke, sekarang sarannya. Mengajak warga agar selalu menjaga kebersihan tubuh. Ya, mengajak warga agar selalu menjaga kebersihan tubuh. Ya, agar selalu atau agar lebih ya, agar lebih menjaga kebersihan tubuhnya. Nah, kalau kita buat kalimat saran, gimana? Sebaiknya warga desa Meri selalu menjaga kesehatan tubuh. Bisa dilanjutkan? Kalimatnya bisa dilanjutkan gimana? Selalu menjaga kebersihan tubuh sehingga Tidak gampang. Iya, tidak gampang sakit. Iya, tidak gampang sakit. Ya, atau sehingga tidak sering dirawat di rumah sakit. Nah, itu juga boleh. Ya. Nah, kalimat saran yang saya inginkan yang seperti itu ya, yang apa? Yang lengkap gitu, ya. Oke, sekarang nomor 13 itu Mbak Syara Zanita. Silakan. Mbak Syara masih tersambung di sini? Masih. Ya, silakan nomor 13. Perhatikan kalimat matematika berikut ini. Pasangan bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada kalimat matematika di atas adalah ya, yang mana? Titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 22. Nah, berarti kita cari kalau 84 dan 4 itu berapa hasilnya? 84 dibagi 4 itu hasilnya berapa? Saya tulis di sini aja ya. Di sini aja lah. Saya Pak yang ngomong. Ya, 13. Kalau yang A itu 84 dan 4 itu berarti 84 dibagi 4. Berapa hasilnya? 84 dibagi 4. Apakah hasilnya 22? Enggak. Hasilnya berapa ini? 21 ya. 8 dibagi 4 dapatnya 2. 4 dibagi 4 dapatnya 1. Ya. Kalau yang B, angkanya berapa dan berapa itu? 110 dan 5. Berarti 110 dibagi 5. Dibagi 5. Berapa hasilnya? 22. Kalau yang D ya 122 dan berapa itu? Dan 6. Ya.
Berarti 122 dibagi 6 itu berapa dapatnya? 20. Ini ada komanya ini. Ini kayaknya ada komanya ini. 122 dibagi 6. Maaf deh, saya tulis di sini ya. 122 dibagi 6. Ini ada komanya ini. 1 dibagi 6 kan nggak bisa. Ya, jadi kita ambil 2 angka. 12 dibagi 6. Dapatnya 2. 2 kali 6 12. Ya, berarti kita kurangkan 0. Ya, ini tuh 2-nya turun ya. Ya. 2-nya turun ke sini. Ya, sehingga menjadi 2. 2 dibagi 6 bisa enggak? Tidak. Enggak bisa. Kalau enggak bisa berarti kita kasih koma dulu. Terus ini kita kasih 0. Nah, 20 dibagi 6 berapa? Dapatnya 3 ya? Iya. Ya, karena 3 kali 6 itu 18. Nah, ini 2. Ini 0 lagi. 2, 3, 18 lagi. Ini 2 lagi. Ini berarti 2,3 enggak selesai. Nah, jadi sudah ketemu jawabannya ya. Jawabannya adalah yang ini ya. Ambil. Iya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 14. Kita sampai ke Mbak Syakaila. 14. Syakaila. Mikrofonnya dimatikan dulu, Anak. Ya. Ya, silakan Kaila. Yang akan digunakan jumlah 17. Itu akan diisi kue banyak. Banyaknya dan jumlah kue adalah Ya. Apakah yang A, B atau C? Ya. Sama caranya. Ya. Nomor berapa itu? 14 ya. Nomor 14 yang A kita kalikan ya. 51 kali 4 berapa? Kok kalikan. Dibagi. Kita bagi kok kalikan. 51 dibagi 4 berapa hasilnya? 12,25. 75. Berapa? 12. 12,75. Ya, berarti bukan ini ya jawabannya ya. Ya. Ya, sekarang yang B. 85 dibagi 5 berapa? 17. Ya. Kalau yang C 119 berapa hasilnya? 119 dibagi 6 ketemunya berapa? 19 koma ya. Kalau 120 dibagi 6 kan 20 ya. Ini berarti 20 kurang sedikit 19 koma ya. Jadi jawabannya yang mana? yang B. Yang B. Ya ini ya 17 ya. Jadi jumlah kuenya 85. Masing-masing piring kita isi 5. Kan begitu ya.
Piringnya ada 17. Setiap piring ada 5. Jumlah seluruhnya 85. Oke, lanjut. Nomor 15 berarti Mas Syarif. Pasangan bilangan 225 dan 25 tepat untuk melengkapi kalimat matematika. Jawabannya yang C. 225 dibagi 25. Ketemunya berapa? Jawabannya C. 9. 9. Pintar ya. 25 kali 8 itu kan 200. 200 tambah 25 itu 225. Oke. Ya. Oke, boleh. Sekarang nomor 16 Mas Reski silakan. Pasangan 150 dapat satu kalimat matematika. Jawabannya C. 156 dibagi 12. Jawabannya adalah 13 ya. Ya. Ya, bagus Mas Reski. Ya, sekarang yang nomor 17. Ya, silakan kalian ketik di obrolan. Ya, jawabannya bisa berbeda-beda. Titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 13. Nah, silakan kalian tulis di obrolan jawaban kalian. Nah, titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 13. Caranya mudah anak-anak ya. Caranya adalah kita, ini saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh. Ini terlihat ya di layar ya. 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 Iya. Terlihat di layar. Jadi gini nah, caranya titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 13 ya. Maka kita tulis aja bilangan sembarang di sini. Bilangan sembarang di sini. Ya. Setelah itu dikalikan. Iya. Kemudian kita kalikan, misalnya 2 ya, umpamanya 2. Berarti untuk mengisi yang ini, mengisi yang merah, untuk mengisi yang merah ini adalah kita 13 kali 2. Ya, 13 kali 2 berapa? 26. Nah, gitu caranya ya. Silakan kalian tulis kemungkinannya masing-masing ya. Caranya seperti itu tadi, ya. Tulis dulu bilangan sembarang, enggak usah gede-gede, di titik-titik yang kedua. Nah, misalnya ini saya tulis lagi misalnya 5 ya. Oke. Nah, kalau 5 berarti untuk mengisi titik-titik yang pertama yang merah ya. Itu berarti kita tinggal kalikan 5 kali 13 ya. Berapa 5 kali 13? 65 ya. 65 bener enggak ya? 65 kayaknya ya. 10 kali 5 50, 5 kali 3 15 ya. 65 ya. Ya, gini caranya. Baik. Ini ada beberapa jawaban. Ya, ini Mas Reski 65 bagi 5. Mbak Haifa 156 dibagi 12. Ya, Naisila juga sama. 156 dibagi 12. Kok sama semua nih 156 dibagi 12 ini semuanya. Yang lain yang mudah-mudah 100 ini Renata 104 dibagi 8. Ya, 80 tambah 24. Iya, benar 104.
Yo, yang lain. Renata sudah, Haifa sudah, Naisila sudah, Syarif 26 dibagi 2. Adril 39 dibagi 3. Ya, bagus. Ya, pintar. Ya, tulis bilangan sembarang ya di titik-titik yang kedua. Nanti kalian kalikan ya. Oke, titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 13 ya. Ini kita taruh di sini bilangan sembarang ya, angka sembarang di sini. Misalnya berapa? 10. Nah, 10 berarti kita kalikan aja 130. Nah, ini. Ya, oke gitu ya. Sudah selesai? Sudah. Siapa lagi nih? 26 dibagi 2. Ya, bagus. Ini Mas Pandu. Ya, oke. Ya, gitu ya caranya ya anak-anak ya. Ya, saya udah tahu. Kemarin Oke. diajarin. Siap, bagus. Ya. Ini berarti tidak gampang lupa. Setelah diajari, dipraktekkan lagi, dicoba sendiri, sehingga nggak gampang lupa. Oke, saya tutup ya ininya ya, apa chatting obrolannya ya. Oke. Ya. Sudah. Yang penting. Sekarang lanjut lagi. Siapa mau nomor 18? Saya. Angkat tangan, kelunding. Nomor 18, silakan. Ya, silakan. Yuk. Reski? Ya, Pak. Ya, oke. 18. Ibu guru harus memberi kartu bilangan kepada 30 orang murid. Bila setiap murid menerima kartu dalam jumlah yang sama, tentukan kemungkinan menerima pasangan bilangan yang tepat. Ya, oke. 150 dibagi 5 sama dengan 30. Ya. Oke, sebentar. Saya tulis dulu ya. Ini berarti yang nomor 18 itu titik-titik dibagi titik-titik hasilnya adalah 30. Ya, caranya seperti tadi ya anak-anak ya. Oke, Mas Reski contohkan dulu Mas. Berapa punyamu? 150. 150 dibagi 5. Oke, 150 dibagi 5 sama dengan 30. Nah, sekarang anak-anak silakan tuliskan di kolom komentar ya 100 titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 30. Silakan. Caranya seperti tadi ya. Tulis dulu bilangan sembarang ya. Ya, tulis dulu di sini di titik-titik yang kedua. Kemudian kalikan dengan 30. Ya. Ya, oke, Reski 120 dibagi 4 sama dengan 30 ya. 120 dibagi 4. Oke, benar. Siapa lagi? 90 ya. 90 dibagi 3 sama dengan 30. Lagi. Kemungkinannya kita cari 5 kemungkinan. Ya, Mbak Kaila, bagus. Ya, 150 bagi 5. 60 bagi 3 berapa? Ini salah ini, 60 bagi 3 salah ini.
Kalau 60 bagi 3 hasilnya 20, Mas. Ya. Tujuh misalnya. Kalau 7 berarti berapa ini? 210 ya, 210. Oke, lanjut. Titik-titik dibagi 10 sama dengan 30. Nah, berarti titik-titiknya tinggal kita kalikan aja 10 dengan 30 berapa? 300 ya. Oke, gini caranya ya. Ya, oke. Ada lagi? Masih banyak ya. Coba. Ya. Titik-titik dibagi misalnya dibagi 9 sama dengan 30 ya, berarti 30 kali 9 sama dengan 270. Nah, begini caranya ya. Ya, ini Mbak Haifa sudah ini. 300 dibagi 10, 30. 210. Ya, bagus. Paham ya anak-anak ya? Caranya begitu ya. Paham. Sip, bagus. Ini tidak terasa sudah jam 10 lebih 15 ya. Kita lanjutkan sebentar ya. Kalian ya. Ya. Kalian apa saja? Kalian lanjut. SBDP sebentar ya. SBDP sebentar ya. SBDP. Ya. 10 halaman lagi selesai nih. Ya. Besok kita masuk lagi ya. Dan hari Jumat ulangan. Oke. Allahu Akbar. Haifa masih di sini, masih tersambung Haifa? Haifa mana Haifa? Nomor 25, Mbak. Nah, mungkin terputus ya. Ya, Kirana coba. Saya Pak. Kirana. Ya. Saya yang digunakan untuk Apa? Kertas kado. Ya, oke. Kaila 26. Saat membungkus kado, siapa nih? Ya, Syarif, silakan Syarif. Membungkus kado. Membungkus kado harus tapi besar dari kado. Iya, harus lebih besar ya. Oke, 27 Pandu, 28 Nizam, 29 Naisila, 30 siapa ini? Siapa lagi nih? Saya Pak. Ya, oke, silakan Pandu dulu. 27. Benda berikut yang tidak cocok untuk dijadikan hiasan kado adalah A. Bunga, B. Jepit rambut, C. Pita. Jawabannya B. Jepit rambut. Jepit rambut. Oke. Nizam 28. 28. Oke. Pita untuk menghias kado dapat dibuat dari A. Kertas warna, B. Daun, C. Benang wol. Dari kertas warna ya, kita bentuk seperti pita. Oke. Kertas warna atau kertas origami itu ya. Ya, hai Naisila. Nomor 29 Naisila. Kegunaan double tip.
Siapa lagi nih? Oke, 29 30 bisa? Ya, 29. Siapa nih yang mau nih? Reski? Untuk Ya, oke, Rafa. bungkus kado. Iya, 29 untuk merekatkan. Bungkus kado. Iya, untuk merekatkan bungkus kado. Saya, Pak. Boleh? 30, silakan. Apa saja benda yang kita jadikan hiasan bungkus kado? Pita, tali, dan bunga. Ya, oke, pita, tali, dan bunga. Selesai anak-anak? Sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Sip. Oke. Kita akhiri apa lanjut ini? Lanjut. Ya. Lanjut langsung ganti. Mulai. Dan sampai jumpa besok ya. Engko nek terlalu lama aku udah malah pusing nanti malahan ya. Bisa mikir nanti kita sekolah. Ya, baik anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ya, Bapak Pandu. Mari teman-teman kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa masing-masing masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.